ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita pindah sekarang kepada pembahasan yang keempat, manzilatul khauf. Ya. Manzilah al-khauf, rasa takut. Ada rasa harapan. Kebalikannya ada apa? Rasa takut. Apa itu al-khauf? Ya, al-khauf itu adalah kekhawatiran. Ya. Al-khauf secara istilah itu adalah kekhawatiran hati akan terjadinya sesuatu yang dia tidak senangi. Kekhawatiran hati akan terjadinya sesuatu yang tidak disenangi. Baik, jadi itu yang disebut dengan khauf. Ada sesuatu yang dia tidak senangi, dia khawatirkan itu terjadi, maka itu yang disebut dengan al-khauf. Itulah yang disebut dengan rasa takut. Disebut dengan rasa takut. Rasa takut ini, al-khauf ini kadang datang juga dengan makna al-khasyah. Khasyah rasa takut juga. Hanya saja khasyah itu rasa takut biasanya disertai dengan ilmu. Dia tahu akan sesuatu yang dia takuti, akhirnya dia takut. Karena itu takutnya para ulama disebut apa? Disebut khasyah. Karena takut di atas ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dibahasakan dengan khasyah. Dibahasakan dengan khasyah. Iya. Dan kadang dengan bahasa rahabah. Rahabah juga adalah rasa takut. Iya. Ada rasa takut. Baik. Rasa takut ini adalah hal yang besar di dalam agama. Karena al-khauf itu adalah konsekuensi keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Takutlah kalian kepadaku kalau memang kalian beriman. Dan Allah perintah, "Fala takhshawun nasa wakhshawun." Janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kalian kepadaku saja. Dan Allah memuji para ulama, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dipuji para malaikat karena rasa takut mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka di atas mereka. Iya. Dan berbagai ayat ya yang menunjukkan bahwa rasa takut itu adalah sifat dari konsekuensi keimanan, sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang beriman. Karena itu dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali anjuran tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang menunjukkan akan keutamaannya. Salah satu 7 golongan yang dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tuduhan arsy-Nya pada hari kiamat adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah kedua air matanya. Dan di antara keutamaannya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia dapat 2 sorga. Ini kedudukan paling tinggi ya. So kalau antum lihat di surah Ar-Rahman itu disebut ada 4 sorga. 2 sorga yang pertama di satu kedudukan, 2 sorga yang kedua di bawahnya lagi. Di bawahnya. 2 sorga yang paling tinggi ini, itulah yang dibahasakan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, dia dapat 2 sorga. Dia takut kepada kedudukan Rabb-Nya. Di situ ditafsirkan oleh para ulama 2 penafsiran. Takut yang pertama, dia takut
menghadap kepada Allah, dihisab di depan Allah. Dia takut berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak diridhai. Takut jenis yang kedua di penafsiran ulama, dia takut artinya takut akan kebesaran Allah. Takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbicara tentang keutamaannya, urgensinya banyak sekali dari ayat-ayat tentang hal itu. Ini kita sudah mendefinisikan ya di pembahasan yang kelima ya, ta'riful khauf wa makanatuhu wa fadluhu. Ya. Baik, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara seseorang itu mentahqiq al-khauf. Dia punya rasa takut di dalam dirinya. Karena rasa takut ini kalau tidak ada pada diri, sering membuat seorang itu senang-wenang dari perintah Allah, sewenang-wenang di dalam hidupnya, gampang untuk menindas, tidak punya rasa takut. Nah itu Nabi SAW pernah melewati seorang sahabat, dia sedang memukuli budaknya. Maka Nabi berkata kepadanya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah lebih mampu melakukan hal yang seperti itu terhadapmu? Maka itu membuatnya menahan. Rasa takut itu menghardik, bisa menghentikan seseorang dari kesewenang-wenangan. Karena itu untuk mentahqiq, mewujudkan rasa takut itu ada jalan-jalannya, ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama adalah mengosongkan hati dari rasa takut kepada selain Allah. Iya. Sebab kalau terhadap selain Allah dia tidak mau takuti, maka dia akan terbiasa dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia akan terbiasa dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Kemudian yang kedua, dari sebab datangnya rasa takut adalah tadabbur Al-Qur'an. Banyak tadabbur terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memang untuk membuat seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah maka bergetar hati-hatinya. Itu rasa takut ya. Dari rasa takut. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Beri peringatan dengan Al-Quran orang yang takut kepada siksaanku. Ya Al-Quran itu subhanallah kalau dibaca, ditadabburi, dipelajari, itu sebab yang paling besar membuat rasa takut di dalam diri. Iya. Sebagaimana dia juga membuat rasa harapan, rasa cinta. Segala poros peribadatan itu ada obatnya di dalam tadabbur kepada Al-Quranul Karim. Tadabbur terhadap Al-Quran. Dan di antara sebab rasa takut adalah tauhid, mempelajari tauhid. Iya. Pelajari tauhid. Khususnya tauhid al-asma was sifat. Terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sebab yang membuat seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, munculkan rasa takut adalah dia yakin akan janji Allah. Dia yakin akan janji Allah dan ancaman Allah. Tahu dia akan ada kematian, alam kubur, hari kiamat, ada sorga, ada neraka. Ya, itu semuanya akan memberi rasa takut kepada dirinya. Makanya semakin seorang itu masuk ke dalam rincian-rincian syariat, akan semakin tinggi derajat dan kedudukannya. Iya. Kemudian di antara pokok yang membuat rasa takut adalah ilmu, mempelajari ilmu agama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan kata para ulama, ulama itu terbagi tiga. Ulama itu terbagi tiga. Iya.
Yang pertama ada namanya alimun bi amrillah. Dia punya ilmu akan perintah Allah. Ini biasanya dia ahli fikih. Dia tahu ketentuan-ketentuan agama. Tahu ketentuan, hukum-hukum. Tapi dia bukan orang yang berilmu tentang Allah. Iya. Alim yang kedua adalah alimun billah. Dia tahu tentang Allah, tahu tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Iya. Tapi dia tidak mengerti hukum-hukum bahasan fikih. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, dan ini yang paling sempurna ya, adalah alimun billah wa alimun bi amrillah. Dia punya ilmu tentang Allah dan juga punya ilmu tentang perintah Allah. Dia mengumpulkan dua makam. Iya. Jelas pada dua keadaan atau pada tiga keadaan ini, semua orang yang berilmu itu ada bagiannya dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hal yang menyebabkan seorang itu punya rasa takut, dia banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Allah al-kauniyah. Bagaimana umat-umat terlalu dibinasakan, umat-umat yang telah berlalu dibinasakan. Dia renungi kebinasaan dan sebab dihancurkannya berbagai umat di masa dahulu maupun belakangan. Iya. Dan dari hal yang membuat seorang itu punya rasa takut adalah dia berdoa. Makanya kita diajari dari doa-doa supaya kita takut kepada Allah. Di antaranya yang dibaca di akhir majelis, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagilah untuk kami rasa takut yang membuat kami terhindar dari maksiat-maksiat kepadamu. Baik. Kemudian pembahasan yang keenam di sini, yang terakhir, al-jam'u bainal khaufi war raja. Menggabungkan antara ar-raja dan al-khauf. Ya. Jadi ini harus dipahami ya, bahwa ar-raja dan al-khauf itu dua ibadah. Makanya disebut oleh penulis bersamaan. Dua ibadah hati. Dua tempat persinggahan pengelana negeri akhirat. Dan ini dua jenis ibadah digabungkan sehingga dia seimbang. Karena itu akan datang nanti di pembahasan al-mahabbah juga. Para ulama menyebutkan yang menggerakkan hati menuju kepada Allah itu ada tiga. Yang menggerakkan hati menuju kepada Allah ada tiga. Ini disebut dengan nama muharrikatul qulubi ilallah. Muharrikatul qulubi ilallah. Yang menggerakkan hati menuju kepada Allah ada tiga. Yang tiga ini pokoknya kalau ingin bergerak pada tiga ini. Yang pertama al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua ar-raja, rasa harapan. Dan yang ketiga al-khauf, rasa takut. Dibaratkan oleh sebagian ulama, tiga jenis ibadah ini seperti seekor burung. Iya, kepala dan badannya itulah mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Dan kedua sayapnya itu al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harapan. Burung itu kalau diputus kepalanya mati. Iya. Tidak mungkin juga dikatakan bisa bergerak sayapnya. Sebab apa yang dia mau kejar? Tidak ada cintanya. Tidak memiliki cinta. Sama kalau kedua sayap ini salah satunya rusak, dia tidak bisa terbang. Atau ada masalah, pasti tidak seimbang di dalam hidupnya. Jadi menjaga tiga hal ini itu keseimbangan hidup. Itulah kebahagiaan hidup. Ya. Makanya antara khauf dan raja ini terhubung antara salah satu dari keduanya. Iya. Di posisi tertentu harus ada khauf dan raja bersamaan. Di posisi harapannya terlalu besar, maka khaufnya harusnya dia dominasikan supaya seimbang. Seperti orang yang misalnya
terlalu bergampangan dengan dosa dan maksiat, itu berarti harapannya terlalu besar, sehingga sedikit rasa takutnya. Maka dia obati dengan memperbanyak rasa takut. Tapi kalau dia selalu merasa dirinya takut, sedikit beramal, ini berarti rojanya kurang. Dia harus perbaiki roja itu tadi. Saya sudah jelaskan ya bagaimana cara mewujudkan roja, bagaimana cara mewujudkan rasa takut. Iya. Apa sebab-sebab seorang itu berharap, apa sebab-sebab orang punya rasa takut. Jadi seorang mukmin antara dua hal ini. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan yarjuna rahmata rabbih wa yakhafuna adzabah. Apakah orang yang dia selalu kunut di malam hari, dalam keadaan dia sujud, dia mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksanya. Jadi dua digabungkan. Para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Mereka itu beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harapan. Mereka bersegera kepada Allah dan beribadah kepada kami dengan rasa takut dan rasa harapan. Itu para nabi. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka itu orang-orang yang juga beribadah kepada Allah. Mereka mencari wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka mengharap dari rahmat Allah, tapi takut juga kepada siksaannya. Karena itu antum lihat di dalam Al-Quran, di surah mana saya? Kalau disebut penduduk surga, ada juga penduduk neraka. Iya, disebut penduduk neraka ada tentang penduduk surga. Disebut siksaan, ada juga disebut rahmat Allah. Digabungkan antara Allah syadidul iqab, sari'ul hisab dengan ghafurur rahim. Keras siksanya, segera pembalasannya, tapi disebut juga Allah itu maha pengampun, lagi maha merahmati. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Beritahu hamba-hambaku bahwa aku ini maha pengampun, lagi maha penyayang. Tapi siksaanku adalah siksaan yang maha pedih. Digabungkan dua hal. Itulah al-khauf war raja. Seimbang antara keduanya. Jelas ya? Seimbang antara keduanya. Makanya kalau seorang itu cuma masuk di pembahasan, dia berkata harapan itu lebih luas daripada rasa takut, itu ada benarnya ya, tapi ditinggalkan pembahasan, tidak diterangkan rincian-rincian yang disebutkan tadi, itu keliru di dalam memahami. Al-khauf war raja itu harus seimbang. Harus diseimbangkan. Kapan didominasikan? Salah satu di antara keduanya itu kalau ada keperluan atau kalau tidak seimbang antara keduanya. Jelas ya? Yang jelas di sini kita sudah memahami fikih yang paling nikmatnya itu kalau kita sudah paham bahwa al-khauf adalah ibadah, roja juga adalah ibadah. Kita berputar antara keduanya, itu adalah ibadah. Maka digabungkan antara al-khauf dan ar-raja. Baik. Selesai sudah ya pembahasan antara al-khauf dan ar-raja. Baik.